Yang kedua, apakah sombong termasuk ya riya? Beda. Sombong dosa sendiri. Nanti ada bahasanya, dosa besar sendiri dia. Sombong itu berbeda. Riya ini kan dia menghiasi ibadahnya untuk makhluk. Sholat diperindah karena ada atasan di sebelah. Nah itu riya. Sedekah untuk dipuji. Nah itu riya. Gitu kan? Pergi haji untuk pamer-pamer. Nah itu riya. Tapi kalau sombong beda, memang sombong itu menolak kebenaran, gitu kan? Menolak kebenaran dan menganggap remeh orang. Itu sombong. Nanti akan ada bahasanya tentu. Jadi berbeda. Sombong tidak termasuk di sini, tapi dia dosa besar sendiri. Ketika Idul Adha, sebentar lagi, mana yang lebih afdal, berkurban sapi atau kambing? Bolehkah berkurban sapi tapi patungan misal 7 orang membeli 1 sapi? Apakah jika mampu namun tidak berkurban berdosa? Bagaimana jika belum mampu namun ingin mendapat pahala berkurban? Ini sebenarnya 5 pertanyaan tapi dirapat-rapatin. Tapi nggak apa-apalah. Ini mungkin karena saya sudah biasa tegur ya. Jangan terlalu banyak gitu. Baik, afdalnya kambing. Afdalnya kambing dan domba. Karena Nabi SAW berkurban dengan kambing dan domba. Harus itu. Kita di Indonesia lebih suka sapi. Sapi boleh, karena selama dari kecil lebih banyak makan daging sapi. Padahal sebenarnya di sini bukan masalah kita suka atau tidak suka dagingnya. Masalahnya perintah atau bukan perintah, gitu kan? Afdal atau mufaddal, lebih baik atau yang baik, kan gitu. Sapi kalau kita beli misalnya 20 juta bisa dapat 20 kilo, misalnya 30 kilo misalnya. Kambing dapatnya cuma 15 kilo misalnya, lebih sedikit, tapi tetap kambing lebih afdal. Lebih afdal artinya lebih besar pahalanya, karena Nabi SAW menyembelih pada saat itu domba dan sejenis dengan kambing. Bahkan beliau menyembelih lebih dari 1 ekor, yaitu 65 ekor, gitu kan? Untuk diri beliau sendiri SAW. Itu lebih afdal. Jadi kita harus bisa menerima ini. Masalah antum nanti pengen makan daging sapi, nanti bisa beli di hari-hari biasa, nggak apa-apa. Bukan tidak boleh sapi ya, boleh. Tapi afdaliyah tetap kambing. Artinya lebih besar pahalanya. Untuk apa kita pangkas-pangkas pahala kita? Lebih baik kambing. Dan daging kambing ini sebenarnya dianjurkan memang untuk dimakan. Bukan cuma Idul Adha ya. Kita tahu dalam Islam ada hadis Bukhari menjelaskan Nabi SAW sangat gemar memakan paha kambing. Kan itu. Berarti kalau seorang muslim dan muslimah makan kambing karena tahu Nabi gemar kambing, itu pahala. Yang kedua, kita punya akikah. Mau dia orang bule, mau orang Arab, mau orang Melayu, mau orang hitam dari Afrika, anak laki-laki lahir 2 kambing, anak perempuan 1 kambing, nggak bisa diganti hewan lain. Dan disunnahkan makan sebagian dari dagingnya. Berarti ada anjuran makan kan? Ada anjuran untuk makan daging kambing itu. Ini nggak berlaku pada hewan lain nih. Dan kita punya Idul Adha. Idul Adha ini lebih afdal kita berkurban dengan kambing. Walaupun ada sapi boleh dan boleh juga dengan unta. Bukan tidak boleh ya. Ini termasuk bagian daripada agama kita. Allahu a'lam, ini yang saya tahu. Jadi tetap lebih afdal kambing. Bahkan saya pernah pelajari khusus dalam Sunan Nabi Daud. Waktu itu di tingkat 3 kuliah ya, sempat kami pelajari Sunan Nabi Daud, dan pas babnya bab adhahi, memang bab untuk berkurban. Di situ ada riwayat yang menyebutkan kalau orang menyembelih pun mau lebih afdal lagi domba. Dan domba itu mau lebih besar lagi pahalanya kalau dia berwarna putih dan hitam. Itu ada hadis Bukhari menjelaskan. Karena Nabi SAW menyembelih dengan ciri itu, gitu kan, dengan ciri itu. Maka itu lebih afdal. Kalau ada orang yang takut makan daging kambing karena dianggap kolesterol, darah tinggi, apalah, itu isu, nggak ada, nggak benar semua. Nggak benar. Mana faktanya? Coba datangin ke saya. Yang buat masalah itu sebenarnya bumbunya, bukan daging kambingnya. Dan selalu yang bermasalah dengan kambing ini, kalau ada masalah kolesterol, ini bukan di semua umumnya dunia ya, di Asia Tenggara saja nih, yang kita banyak pakai santan, pakai garam ini. Di Saudi orang 80-90 tahun makan kambing nggak apa-apa gitu. Jadi bumbunya yang dikurangin gitu. Ini kalau ada orang Saudi tamu saya cobain makanan kita, dagingnya dicampur macam-macam warna-warni. Ya akhi, apa ini garamnya berapa kilo? Kaget dia, kok asin sekali. Kalau kita kan sudah biasa ya, tapi kalau bagi dia aneh, ini apa ini makanan kok begini asinnya. Mereka kaget karena mereka sudah, memang di sana agak tawar ya. Kalau kita karena sudah biasa lidah Indonesia, begitu kena sana ya tawar gitu.
Tapi nanti biasanya dicampur lagi dengan jeruk yang diperasin dan seterusnya, itu biasa dipakai begitu. Jadi jangan kaget kalau lagi umroh mampir antara Mekah Madinah beli makanan nasi, biasanya agak tawar. Emang sudah begitu. Tawarnya itu karena lidah kita terbiasa. Gitu. Jadi sebenarnya tidak ada urusan, tidak ada masalah, dan daging kambing itu termasuk daging yang paling sehat di dunia. Itu survei internasional, dan susunya paling sehat. Bahkan saya pernah dapat itu kandungan protein di dalamnya itu senyawa dengan protein manusia, sehingga kalau dimakan larinya ke otot, bukan larinya ke lemak. Gitu. Seperti itulah yang kita dapatkan. Jadi memang Islam ini nggak mungkin menyuruh sesuatu itu salah, nggak mungkin. Ini disuruh kita untuk menyembelih dan memakannya. Kalau berkurban sapi, tapi patungan misal 7 orang membeli sapi, boleh maksimal 7 orang. Tapi kalau mampu 1 orang 1 sapi, ya beli sendiri, lebih baik. Jangan dipaksain. Ada orang subhanallah, ini cuma 3 orang yang bayar sapi, tapi masih 3 orang nih, siapa lagi mau ikut 4? Nggak usah ikut 4, 3 orang juga sudah cukup. Kan makin sedikit orang yang ikut, ya makin besar pahalanya. Itu kan jumlah maksimal boleh partisipasi dengan 7 orang, gitu kan? Tapi nggak perlu dipaksain. Nah. Jika mampu namun tidak berkurban, berdosa. Tentu berdosa, karena ini wajib. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah Idul Adha itu dan sembelihlah. Di sini pakai fi'il amr ya. Fi'il amr ini berarti perintah. Kata ulama bagi yang mampu, ini jumhur, saya bicara mayoritas ulama. Jumhur ulama mengatakan yang mampu tidak kurban dosa, nggak boleh. Nah, dia mampu. Termasuk orang yang mampu adalah dia sudah punya duit pada saat itu bisa berkurban, gitu kan? Tapi dia tidak mau, walaupun uangnya pas-pasan. Karena ini ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana jika belum mampu namun ingin mendapatkan pahala kurban? Niatkan pertama. Yang kedua, partisipasilah, ikut di situ. Mungkin di rumah kita ada masjid yang lagi ikut kurban. Coba ikut belajar menyembeli. Menyembeli itu ada pahalanya sendiri loh. Ini laki-laki semua ini saya sarankan jangan tidak bisa menyembeli. Menyembeli, coba belajar. Datang ke masjid, coba ikut belajar. Tanya orangnya gimana caranya. Sebentar, saya tahun lalu habis khutbah Idul Adha di Kalibata City, ada mungkin 23 ekor sapi sama, kalau tidak salah ya, saya salah ingat itu 40 ekor kambing. Itu habis sholat id, lalu saya langsung datang, saya praktikin, saya sembelikan sapinya, saya sembelikan kambingnya depan mereka. Saya panggil jemaah laki-lakinya semua, ayo pak, coba langsung. Ada yang takut Ustaz? Nggak usah takut. Laki-laki kok takut? Enggak, jangan geli. Kenapa harus geli? Kok lihat darah geli? Ini unik juga nih. Jadi dipotong, baca bismillah, niatin, alhamdulillah. Begitu dia coba, habis potong satu malah ada bapak satu semangat. Dia tawarin yang lain yang tidak mau sembelih, nggak mau pak, biar saya pak. Tadi sudah berhasil nyembelih satu, wah mau nyembelih terus dia. Itu termasuk, itu bisa dapat pahala di situ nyembelihnya ya. Kalau nggak bisa juga takut, peganglah itu. Paling tidak pegang kambingnya. Apalah partisipasi di situ kan gitu. Insya Allah bisa. Tapi yang pertama tentunya niat ya, tentunya niat. Pada malam Jumat kita disunnahkan membaca surah Al-Kahfi dan di tahiyat akhir kita disuruh selalu berdoa dijauhkan dari fitnah Dajjal. Apakah kita bisa terkena fitnah Dajjal? Bukankah Dajjal keluarnya nanti mendekati hari kiamat? Mohon penjelasannya. Pertama, tentu saja amal-amal yang kita baca minta dijauhkan dari fitnah Dajjal, ini Dajjal ya. Ada lebih jauh lagi. Sebelumnya ya, minta dijauhkan dari fitnah kubur, fitnah neraka jahanam. Pertanyaannya, apakah ya kita kalau baca minta dijauhkan neraka jahanam, berarti kita akan masuk neraka jahanam sekarang? Bukan itu kan? Jadi kita baca untuk kebutuhan kita nanti. Pertama, orang yang tidak dapat Dajjal, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Tapi kalau orang yang, ini kan hukum syar'i ya, ini akan berlaku sampai Dajjal keluar nanti. Itu kan akan dibaca ini. Bahkan sebagian ulama mengatakan doa ini walaupun Dajjal sudah terbunuh nanti, dalam hadis Sahih Bukhari dikatakan Nabi Isa akan datang membunuh Dajjal dan setelah itu menghancurkan salib, membunuh babi, kemudian tidak ada satu rumah pun di muka bumi kecuali semuanya masuk Islam, dan Isa akan berhukum dengan hukumku, Al-Quran. Maka Nabi Isa AS sholat seperti sholatnya muslimin, puasa seperti puasanya muslimin, haji seperti hajinya muslimin. Pada saat itu bacaan doa ini kata ulama mesti dibaca, padahal Dajjal sudah dibunuh. Kenapa dibaca? Karena perintah Allah. Bagi yang belum mendapatinya kayak kita sekarang, bagi yang dekat mendapatinya atau sementara Dajjal masih hidup, bagi yang sudah Dajjal mati pun ini perintah agama. Tetap dilakukan.
Seperti itu memahaminya. Ana ingin bertanya, amalan apakah jika di hari ketujuh akikah bayi biasanya di tempat kami dipotong rambutnya atau digundulin, kemudian ditimbang potongan rambutnya. Jika rambut telah ditimbang misal 5 gram, ini ada patokan dengan gram emas. Katanya orang tua itu adalah patokan jumlah gram emas atau uang yang harus disedekahkan kepada anak yatim. Apakah hal ini sesuai syar'i? Lalu amalan apa yang disunahkan, amalan yang sunnah, apa yang disunnahkan dalam akikah? Ini sudah sering kita jawab sebenarnya ya, masalah akikah ini. Jadi yang benar memang seperti itu. Digundul kepalanya, laki-laki atau perempuan, kemudian ditimbang dengan timbangan emas, sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis-hadis yang sahih. Kemudian dinilai dalam bentuk uangnya, rupiahnya berapa, lalu disedekahkan. Disedekahkan atas nama si anak tadi. Itu memang begitu sunnahnya. Ya. Kalau sunnah-sunnah yang dianjurkan pada hari ketujuh diakikahkan, disembelikan 2 ekor kambing kalau laki-laki yang sempurna, tidak cacat, dan anak perempuan 1 ekor kambing. Kemudian diberikan nama yang baik, ya. Kemudian juga diberikan nama, diakikahkan, ditahnik, ya, dikunyahkan kurma, ditempelin di langit-langitnya, gitu kan. Jadi itu semua yang disunnah-sunnahkan insya Allah. Tapi tidak ada anjuran-anjuran yang seperti umumnya orang lakukan ya. Misal bayi tersebut dikelilingi, semua tamu disuruh guntingin rambutnya, ini nggak perlu. Nggak perlu, bahkan tidak ada anjuran untuk mencukur rambutnya di depan orang-orang. Iya kalau orang itu benar, kalau dia salah kan bisa luka kepala bayinya. Jadi lebih baik kita sendiri yang cukur, udah cukur rambut itu kan ditimbang-timbangan. Tidak dilihat oleh orang pun tidak ada masalah. Akikah itu boleh sebagai tanda syukur, kan sebagian ulama dipanggil orang makan, kalau enggak pun dibagiin kepada orang lain, gitu kan? Itu tidak ada masalah. Apakah Ustaz Halil keturunan orang Arab? Nah. Banyak teman anak keturunan Arab di Indonesia, jika ditanya dalam hal pernikahan, mereka mengatakan tidak boleh menikah dengan selain keturunan Arab, misal dengan pribumi dan lainnya. Dan harus menikah dengan keturunan Arab juga dengan alasan agar keturunannya atau marga Arabnya tidak hilang atau terputus. Apakah benar demikian adatnya? Jika demikian, anak orang pribumi tidak mungkin mendapatkan kesempatan mendapatkan orang keturunan Arab. Ini orang baru ikut pengajian apa nih? Karena wanita keturunan Arab biasanya cantik-cantik. Lanjutnya saya nggak usah baca ya. Ini dan kalau laki-laki tampan seperti Ustadz katanya. Ini saya nggak tambah ya. Ada keturunan memang. Ya, kakek-kakek saya dari turunan Yaman. Tapi saya sudah pernah bilang teman-teman sekalian, semua ini marga-marga, suku-suku, bahasa, warna kulit, paras wajah, semua ini adalah variasi kehidupan yang Allah buat. Kita semua dari Adam dan Hawa, gitu kan? Semua dari Adam, tidak ada yang keluar dari Adam dan Hawa. Cuman Allah dengan kemahakuasaannya menunjukkan kebesarannya. Lalu kemudian Allah yang menamakan ini dengan suku-suku tertentu. Itu dulu yang pertama. Dan dalam Islam tidak ada rasisme. Nggak ada dalam Islam, saya Arab, saya Indonesia, saya bule, saya ini, tidak ada dalam Islam semua itu. Karena kata Nabi SAW, la farqa baina Arabin wa ajamin illa bittaqwa. Nggak ada perbedaan antara Arab dan orang ajam selain Arab kecuali dengan ketakwaan. Tidak ada sama sekali, itu memang sudah jelas satu. Jadi itu asasnya, kita Muslim tidak ada bedanya. Dan sudah cukup kalau masuk dalam saf sholat, mau orang Arab, mau orang bule, mau orang Afrika, sama semua masuk saf, gitu kan. Nggak ada bedanya, jenjang sosialnya, ekonominya sama. Dan saya sudah pernah sampaikan teman-teman sekalian, hati-hati dengan fanatisme rasisme ini ya, itu nggak boleh sama sekali. Jadi misalnya hadis yang pernah saya sampaikan bahwasanya ada orang-orang dari Ansar ya, dari Muhajirin, dari orang-orang Ansar, dari satu orang Ansar bercanda. Ini sama-sama turunan Arab dari sahabat Nabi di Madinah waktu Nabi SAW masih hidup. Orang Ansar ini keluar dari masjid habis sholat asar lalu bercanda sama teman-temannya semua, ada Muhajir, ada orang Ansar. Dia bilang, hai orang-orang Ansar kesini yuk kumpul-kumpul. Muhajirin gak boleh ikut ya. Kalau kita mungkin, ini orang Betawi ngumpul sini, sana orang Jawa gak boleh ikut. Misal contoh, bercanda. Nah orang-orang Muhajir ini juga dengar teman-temannya orang Ansar bercanda, dia juga bercanda. Ayo Muhajir kesini yuk, Ansar gak boleh ikut-ikut ya, gitu. Sambil ketawa-ketawa mereka gitu. Subhanallah, dengan hikmah Allah Nabi SAW pas keluar dengar itu. Dikatakan dalam hadis Bukhari, raut wajah beliau berubah. Lalu beliau mengatakan, da'ha
fa innaha mumtinah. Segera berhentikan ini karena ini penghancuran, gitu kan. Dalam hadis yang lain dikatakan tinggalkanlah karena ini yang membinasakan kalian. Nggak ada dalam Islam itu, gitu kan. Ini penting. Termasuk di dalamnya masalah pergaulan, pertemanan, patokannya ketakwaan, pernikahan, semua itu. Cuma memang dalam Islam khusus masalah pernikahan kita tidak dipaksa, gitu kan. Boleh menikah dengan siapa saja, tetapi ada anjuran dalam Islam untuk menikah dengan sepadan namanya. Sepadan itu sekufu. Kufu itu bisa masuk juga maknanya sama makanannya, sama bahasanya, ya gitu. Sama poster tubuhnya, ya, mendekati warna kulitnya, itu semuanya itu namanya kufu. Kata Nabi SAW begini, wa ankihul akfa'a minkum, menikahlah dan terimalah lamaran orang yang sepadan dengan kalian. Sepadan ini maknanya luas ya, maknanya luas. Saya pernah berikan contoh waktu saya ceramah di Makassar, ada kurang lebih pertanyaan, bagaimana kalau kami orang Bugis atau orang Makassar ini menikah dengan orang Jawa, Ustaz? Sama-sama Muslim, sama-sama Indonesia, tapi tradisi kami berbeda, gitu kan? Tradisi teman-teman di Jawa lain, teman-teman di Sulawesi lain. Ini dalam Islam dibolehin enggak nih? Kalau kami nggak mau nikah sama orang Jawa, saya jawab, itu boleh dalam Islam. Kalau kita khawatir ada perselisihan yang akan terjadi, karena beda tradisi, walaupun kita disatukan di bawah naungan Islam, tapi boleh kalau mau nikah. Boleh tidak menikah, boleh menikah, itu hak mereka memilih. Masalah dia nanti menikah boleh, tapi ingat, menikah dengan orang yang berbeda tidak sekufu dengan kita. Misal orang Indonesia nikah sama orang bule, ini hidup di alam mana, makanannya lain, cuaca biasa negaranya berbeda, kemudian kita juga terbiasa dengan makanan, terbiasa dengan pakaian dan seterusnya, lalu menikah. Bolehkah sama-sama Muslim? Boleh, tapi ingat, kita harus butuh ekstra, ada ekstra adaptasi, ya? Harus adaptasi dengan makanannya, dengan kebiasaan keluarganya, hal-hal yang mubah dalam Islam, maka itu harus ada adaptasi. Kalau bisa silahkan, gitu kan. Kalau tidak maka lebih aman orang yang sepadan. Tapi boleh, bukan tidak boleh. Kita lihat Nabi SAW waktu di zaman beliau itu ekspansi Islam sudah ada ya. Tapi rata-rata istri beliau dari orang-orang Arab di Madinah dan di Mekah, gitu kan. Ada Maria Kipti dari Mesir, tapi satu orang itu. Artinya boleh, bukan tidak boleh. Tetapi berarti kita harus punya ekstra. Ini kalau memang berbeda sama sekali ya. Lain kalau kayak misalnya dibahasakan tadi sama akh yang bertanya, ada turunan Arab kayak saya dan teman-teman yang lain, soalnya tinggal di Indonesia, sudah sebahasa, sudah sama-sama sama cuacanya, sama keadaannya, maka tidak ada masalah. Dan orang-orang yang fanatisme seperti ini sebenarnya tidak benar, gitu kan? Mengatakan kami turunan Arab tidak boleh nikah kecuali dengan orang Arab, itu pemahaman agama nggak benar. Bilal radhiyallahu anhu dinikahkan oleh Nabi SAW dengan Zainab, gitu kan? Salah satu wanita yang terkenal dari orang Mekah, tuan istrinya Bilal itu. Dulu bisa membeli Bilal di zaman jahiliyah. Zaid bin Haritha dinikahkan juga dengan Zainab, yang lain juga ada wanita namanya Zainab. Dua-dua wanita terkenal, orang-orang dari Muhajirin yang terkenal di Mekah. Jadi kayak istri wanita pejabat, tapi dinikahkan oleh Nabi SAW. Karena dianggap mereka akhirnya sudah kufu masuk ke Islam, sudah sama-sama tinggal di Madinah, sudah saling mengerti, nggak ada masalah. Jadi fanatisme sepertinya tidak benar, gitu kan? Tapi jangan juga kita menggunakan bahasa-bahasa yang tidak santun. Misal begini, mentang-mentang saya bukan orang Arab kamu nggak mau, itu nggak boleh ya. Mentang-mentang saya bukan orang Jawa kamu nggak mau. Jadi kita seperti menjatuhkan dia, seakan-akan harus kamu terima. Belum tentu kan gitu. Karena bisa saja kita juga nanti tidak sekufu. Nantinya gini, ada orang, saya kasih contoh yang lain, ada orang sekolahnya terlalu tinggi, si laki-laki atau si perempuan, menikah dengan orang yang tidak berpendidikan misalnya. Dan ini nanti mungkin bisa masuk tapi harus ekstra adaptasi. Karena retorika bahasa berbeda, ini berbeda memang nggak bisa gitu kan. Maka akan sulit. Ada bisa tapi adaptasi ekstra. Beda dengan orang kalau sudah satu bahasa dari satu kampung sama makanannya, kita sebutin makanan apa dia sudah paham, ya, udah langsung tahu, kan berbeda. Ini sudah lebih paham, ini kan lebih enak masuknya, tapi tetap boleh, bukan tidak boleh. Dan saya bilang teman-teman saudara turunan Arab atau turunan yang lain, seperti ini fanatisme nggak boleh dalam Islam, tidak boleh. Tapi kalau ada orang yang melamar, dia lihat
takut anaknya nggak sekufu, dia punya hak untuk itu. Misal orang ini memang terlalu jauh, tidak mengerti sama sekali keadaan keluarga itu, boleh. Dari manapun dia punya hak untuk itu. Yang ini mesti difahamin. Allahu a'lam.